Indonesia itu pasar kendaraan yang sangat luar biasa ya. Di ASEAN aja, tingkat penjualan mobilnya itu paling tinggi. Penjualan sepeda motornya, jangan ditanya, paling tinggi juga. Kelihatan kan dari jalan-jalan di Indonesia, penuh, sesak, dan macet. Nah, tapi dari semua kendaraan itu, ternyata kecil sekali porsinya itu dari kendaraan listrik. Merek-merek mobil terlaris di Indonesia, 10 besarnya itu masih kendaraan bahan bakar minyak. Penjualan sepeda motor tahun 2022 itu mencapai 5,2 juta unit. Dan jenis yang diminati ya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada motor listriknya. Menilik data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau disingkat AISI, terdapat 31.837 unit motor listrik yang terjual hingga Oktober tahun 2022, dan jumlah tersebut itu hanya 0,77% dari penjualan motor Januari sampai Oktober 2022 yang mencapai 4,15 juta unit. Jadi kecil sekali, penjualannya itu nggak sampai 1%. Sementara itu untuk mobil listriknya yang terjual tahun 2022 kemarin itu hanya 10.315 unit saja. Ini juga sedikit ya. Dan berikut adalah data dari Gaikindo, jumlah unit mobil listrik yang terjual tahun 2022 ya. Untuk sepeda motor listrik, pemerintah sih sudah memberikan subsidi ya, dan mentarget penjualannya itu 2 juta unit pada tahun 2025 nanti. Tapi kalau dilihat dari fakta di lapangan, target itu kok rasanya susah sekali untuk tercapai. Honda tahun ini kabarnya akan meluncurkan motor listrik ya, sementara untuk Yamaha katanya tahun depan. Artinya, geliat motor listrik sepertinya masih akan terus berlangsung. Merek lainnya itu juga banyak yang ikutan bikin motor listrik. Modelnya itu juga macam-macam. Indomobil juga sudah membawa YDEA, merek motor listrik paling laris dunia, yang tentunya dengan ini itu akan menambah semarak motor listrik di Indonesia. Ada lagi merek Polytron United, yang biasanya tuh bikin sepeda ya, tapi sekarang juga bikin motor listrik. Ini juga memberikan pilihan yang makin beragam untuk produk sepeda motor listrik. Di negara lain, contohnya India, sepeda motor listrik itu sudah diterima. Di China, selain mobil listriknya, sepeda motor listrik itu juga sudah sangat diterima. Banyak orang-orang di sana itu kemana-mana ya naiknya kendaraan listrik. Lalu, dengan segala gembar-gembornya, mengapa ya kita masyarakat Indonesia kok masih memilih kendaraan mobil atau motor bahan bakar minyak? Padahal dengan kendaraan listrik, dilihat dari sisi keekonomisannya, kendaraan listrik itu kan jauh lebih irit. Terus kenapa ya kok kendaraan listrik itu masih sangat susah diterima di Indonesia? Padahal secara harga juga nggak mahal-mahal banget kan? Sebelum membahas kenapa kendaraan listrik tidak diterima di Indonesia, mari melihat kenapa sih kendaraan listrik itu diterima di China. Di sana, dengan aturan pemerintah, untuk mendapatkan plat nomor kendaraan berbahan bakar minyak itu dipersulit karena kayak ada pembatasan kuota biar mengurangi polusi dari gas buang kendaraan bermotor kan. Dan waktu tunggunya itu lama, bisa sampai 2 tahun. Ya orang-orang pada nggak mau lah, masa sudah mahal-mahal beli mobil tapi dipakainya 2 tahun lagi. Sementara untuk mobil listrik, begitu beli, nomor mobil itu bisa langsung keluar. Jadi pilihan ini tuh menjadi lebih menarik karena tidak menimbulkan polusi kan. Selain itu, kendaraan listrik juga diberi keistimewaan, insentif, subsidi, kebebasan pajak, menarik lah pokoknya. Alasan selanjutnya, stasiun pengisian listrik di Cina sana itu sudah ada di mana-mana dan mudah, bahkan sampai di pedesaan, di komplek perumahan kayak apartemen gitu juga disediakan, jadi benar-benar memudahkan. Nah, stasiun pengisian listrik di Cina sana itu juga didukung dengan sistem cashless, nggak pakai operator. Semua bisa dilakukan secara mandiri pakai aplikasi di HP. Infrastruktur transportasi di Tiongkok itu juga bagus, jaringan kereta apinya hampir menjangkau banyak sekali daerah, tarifnya itu juga murah. Sehingga kalau orang perlu bepergian jauh, ya mending naik kendaraan umum. Jadi kendala mau bepergian jauh naik kendaraan listrik kok nanti takut ngecasnya lama, orang-orang itu ada pilihan untuk naik kendaraan umum. Selain itu, alasan lainnya nyari baterai, spare part itu juga mudah dan murah karena Cina itu kan merupakan negara produsen. Jadi di Cina sana, orang dipaksa dalam tanda petik sama pemerintahnya buat pindah ke kendaraan listrik karena secara jaringan, infrastruktur, spare part, produk yang tersedia dan lain-lain itu sudah ada. Jadi dihentikan untuk memilih satu produk, tapi produk lainnya itu sudah disediakan dan pilihannya itu menarik. Nah, di Indonesia apakah bisa seperti itu? Pemerintah memaksa orang untuk beralih ke kendaraan listrik? Ya susah.
Apalagi di sisi produsen kendaraan bahan bakar minyak pasti merasa keberatan. Aku sendiri pernah membahas ya kenapa merek sepeda motor Jepang kayak Honda, Yamaha, Suzuki belum memasarkan dan serius dengan sepeda motor listrik. Salah satu jawabannya karena melindungi investasi bikin kendaraan bahan bakar bensin yang sudah mereka keluarkan. Iya kan? Karena bikin pabrik, beli alat-alat, biaya penelitian, mereka itu sudah keluar modal yang gede loh. Jadi mereka masihlah berkepentingan buat menjaga agar motor atau kendaraan BBM itu ya masih diminati. Pemerintah sih sudah bagus ya mengarahkan masyarakat buat mulai menggunakan kendaraan listrik, memberikan subsidi, insentif bagi produsen, keringanan pajak, memudahkan produsen luar buat bikin pabrik untuk jualan kendaraan listrik di Indonesia. Tapi masyarakat itu masih susah buat ganti kendaraan ke listrik. Apalagi di Indonesia ini, salah satu faktor penentu keputusan pembelian kendaraan yang penting adalah merek. Tak sebut namanya aja ya, toh semua orang itu juga sudah tahu, yaitu Honda. Pokoknya kita itu kalau nggak Honda, kita itu kayak kurang percaya. Nggak apa-apa sih, tapi efek buruknya kita jadi kayak tertutup untuk menerima pilihan produk yang lain. Dan perilaku masyarakat Indonesia yang sangat mementingkan merek ketika ia memutuskan untuk membeli sebuah produk, itu ada buktinya. Mio dulu motor matic kecil cukup diterima, tapi begitu Honda Beat muncul, tambah laris. Orang-orang itu banyak dan sudah jadi budaya pakai motor matic, sampai meninggalkan kebiasaan pakai motor manual. Motor matic gede yang membuat tren siapa? Kymco. Tapi begitu Yamaha bikin NMAX dan diterima, PCX lah yang membuat banyak orang berpindah ke matic gede. Pemandangan orang pakai matic gede yang dulu itu jarang, sekarang terlihat di mana-mana gara-gara Honda. Honda mau diakui atau tidak, memang menjadi barometer tren sepeda motor di Indonesia. Ya, meskipun untuk produk sepeda motor listriknya yang ini, jujur aku ragu sih ya kalau masyarakat Indonesia itu akan menerimanya karena harganya yang sangat mahal. Apalagi belum lama ini Honda ada kasus rangka ISAF kan, sehingga mungkin akan mengurangi kepercayaan konsumen kepada merek Honda. Untuk mobil sendiri, masyarakat Indonesia juga sangat memuja merek. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen itu ada di merek. Saat ini mobil listrik juga masih sepi, tapi andaikan ya Toyota, merek mobil paling laris, mengeluarkan kendaraan yang pas, mungkin akan merubah kepercayaan orang dan membuat orang berani mencoba mobil listrik. Ya, kalau kita mau menyadari ya, kenapa sih kok produk baru itu diterima? Pasti karena ia lebih baik daripada produk yang sudah biasa digunakan. TV sekarang menggantikan TV zaman dulu yang besar, berat, tidak tajam gambarnya, dan boros listrik. HP saat ini menggantikan HP zaman dulu yang ibarat kata cuma bisa dipakai buat telepon dan SMS. Mesin tik digantikan dengan mudah oleh laptop karena fungsinya yang lebih luas. Semua produk baru menggantikan produk lama karena lebih baik. Jadi bisa disimpulkan kenapa kendaraan listrik belum mampu menggantikan kendaraan biasa yang berbahan bakar minyak. Ya karena ia tidak lebih baik. Untuk harga tidak lebih murah kan. Build quality untuk beberapa merek juga kurang bagus, padahal harganya juga tidak murah-murah amat. Untuk masalah baterai nih, juga banyak orang merasa bahwa baterai itu masih dinilai mahal kan. Belum lagi untuk kasus mobil nih, beberapa orang takut karena terlalu canggih. Canggih itu memang memudahkan sih ya, tapi di sisi lainnya pasti bikin repot, apalagi waktu software update, apa-apa serba dibikin digital, sensor, takut error. Modelnya terus beberapa orang menganggapnya aneh. Orang itu merasa kayak ini tuh apaan sih? Lalu anggapan orang yang merasa bahwa mobil atau motor listrik itu gampang kebakar. Aku kemarin iseng ya nawarin motor listrik ke istriku. Nggak mau dia, soalnya takut motornya kebakar. Apalagi kalau kebakaran itu susah dipadamkan loh. Ya jelas itu kekhawatiran yang berlebihan sih ya. Tapi kalau kita lihat di internet, memang kasus motor, mobil listrik yang kebakar itu ada. Dan nggak hanya 1-2 aja. Jadi ketakutannya ya cukup beralasan. Alasan lainnya orang ragu ke motor listrik adalah ketergantungan dengan dealer resmi. Kalau misalnya nanti ada kerusakan, tidak bisa diservis di sembarang tempat. Layaknya mobil bahan bakar minyak. Spare part juga dikhawatirkan akan jarang. Orang-orang itu banyak yang belum paham. Selain itu, juga ini kasusnya banyak terjadi di sepeda motor. Banyak merek yang nggak jelas. Memang harga jadi murah sih ya, tapi mutunya kan jadi kurang. Sehingga beberapa orang berpikir, semua motor listrik itu kurang mutu. Padahal yang kurang mutu itu kan yang murah. Dan faktor paling penting menurutku adalah kenapa orang masih percaya dengan mesin bahan bakar minyak. Ya karena sudah teruji, sudah terbukti secara historis bisa diandalkan.
Contohnya pickup ini deh. Ini adalah gambaran betapa handalnya mesin bahan bakar minyak. Jelas tua, artinya umurnya panjang. Kuat disiksa, dimuati melebihi kapasitasnya, terbukti mampu. Masih bisa jalan, artinya bisa dirawat dan tersedia suku cadangnya, entah itu KW, ori, atau bahkan bikinan bengkel sendiri. Selanjutnya yaitu produktif, artinya dibuat usaha masih bisa lah ada hasilnya. Maksudnya perawatannya murah dan tidak dalam kondisi prima pun masih bisa diajak kerja, menghasilkan. Kita nggak tahu ya dan nggak yakin apakah dengan mesin listrik hal-hal yang tadi disebutkan itu bisa terjadi. Dan tentunya ini adalah contoh ekstrim ya, tapi intinya adalah mesin bahan bakar minyak terbukti tahan banting dan bisa diandalkan. Kalau ngomongin masa depan jelas tidak ada yang tahu ya. Tapi kendaraan listrik itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak dulu. Tapi ya sejarah membuktikan kalau mesin bahan bakar minyak itu lebih baik. Ini di luar faktor pencemaran lingkungan dan lain-lain ya. Tapi faktanya kendaraan BBM itu yang diterima. Kedepannya ada peluang sih kendaraan listrik itu akan lebih diterima. Dalam pameran kemarin, Toyota penjualannya itu mengalami kenaikan 6 kali lipat. Selain itu, teknologi kendaraan listrik juga makin baik kan? Lainnya itu adalah Air EV dari Wuling, ternyata juga cukup diterima. Sementara itu, ini muncul lagi Neta yang meskipun harganya lebih mahal, tapi bisa menampung lebih banyak orang. Artinya masih ada pilihan-pilihan produk yang menarik yang ditawarkan oleh produsen kendaraan listrik untuk konsumennya. Selain itu, banyak juga model lain yang menawarkan hal yang menarik. Toyota sendiri nih, merek paling laris di Indonesia, yaitu kerjasama dengan Suzuki, produsen spesialis mobil kecil buat bikin mobil listrik. Jadi meskipun untuk sementara penjualannya kecil, mobil listrik ini tuh terus tumbuh. Tahun ini aja penjualannya tuh lebih bagus loh daripada tahun kemarin. Ya meskipun ini tidak menjamin ya bahwa mobil listrik nantinya itu akan diterima dan sepenuhnya akan menggantikan mesin bahan bakar minyak. Ya karena mobil listrik di zaman dulu pun sempat muncul, ngetren, tapi kemudian ya tidak ada lagi. Dan itu tidak terjadi hanya sekali ya, tapi sampai beberapa kali. Ya meskipun begitu menarik ya ditunggu ya, apakah di masa depan nanti kendaraan listrik makin banyak digunakan dan menggantikan kendaraan mesin BBM di Indonesia. Karena jujur aja aku penasaran loh, kalau nanti ada pickup mesin listrik narik kayu gede. Kuat nggak ya kira-kira?